Dari Syam itu mereka sangat fokus dengan yang namanya inti dari Al-Quran. Walillahilham, anak ke rumahnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Fiqhul Islami wa Adillatuhu, masih ada di Facebook ana. Masih ma'ruf. Anak ke rumahnya Syekh Abdullah Buti, Said Ramadan Al-Buti, yang Fiqhus Sirah. Itu terkenal sekali. Insyaallah anak ke rumahnya Syekh Nabulsi, Ratib Al-Nabulsi. Itu masih hidup sekarang. Taslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usholli wa usallimu ala al-mab'uts rahmatil lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sahabat taslih yang dirahmati Allah. Kembali saya Abdul Khair Rahmat menemani di Bincang Sore Berfaedah. Kali ini saya kedatangan tamu spesial, guru saya, senior saya, Masya Allah. dari segi usia dan ilmu, Masya Allah. Beliau Ustaz Muhammad Fakhrur Razi Ansar, BSH MA, Masya Allah. Kita sapa dulu nih, ada Ustaz Fakhrur Razi. Insya Allah. Kaif halakum Ustaz? Bikhair, Insya Allah. Kaif halakum? Teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi dengan beliau, dan beliau sudah terhitung untuk kesekian kalinya untuk bersama kita di Taslih. Baik beberapa kajian langsung. Kali ini kita mau bertanya-tanya, bincang-bincang santai. Kalau beberapa kali beliau nampaknya sangat serius sekali membicarakan materi-materi yang beliau sampaikan. Tapi kali ini insya Allah kita akan bahas sebenarnya tentang perjalanan beliau mencari ilmu, baik khususnya di pengembaraan beliau gitu ya dalam hal Al-Quran. Karena mungkin untuk mukaddimah Ustaz, karena di negeri kita ini Masya Allah semangat untuk Al-Qurannya sudah mulai tumbuh gitu, sehingga Ustaz Fakhrur Razi ini sudah merasakan beberapa madrasah khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran Al-Quran. Mari kita sharing beliau tentang apa bedanya gitu Ustaz ya. Apa bedanya pembelajaran Al-Quran dengan pembelajaran di tempat-tempat lain, khususnya di dunia Timur Tengah yang antum pernah rasakan. Fadhol Ustaz. Insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Ikhwas sekalian mulakan Allah. Ada beberapa kesempatan yang Allah berikan pada saya. Tentu itu adalah nikmat yang perlu disyukuri, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini teman-teman di Taslih TV berkenan untuk ya mengambil ibrah ya dari kesempatan itu, Masya Allah. Tentu juga wa ma tasyauna illa yasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kita berkehendak kecuali atas kehendak Allah yang akan terjadi dan akan terwujud. Maka kita bercerita tentang bagian daripada nikmat Allah, wa ma bi ni'mati rabbika fahadits ya, dan dari nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian maka ceritakanlah, sampaikanlah ya. Dan ini adalah nikmat terbesar yang pernah saya lalui, yang pernah saya rasakan, Masya Allah, atas izin Allah. Saya pernah mengambil madrasah keilmuan di beberapa tempat, alhamdulillah, khususnya dalam ilmu Al-Quran dan beberapa ilmu-ilmu agama yang lainnya. Jauhlah ilmiah saya itu dimulai ketika saya berangkat ke Damaskus, Syria. Damaskus, Syria. Maka tahun berapa itu? 2010. Tahun 2010. Ini yang dinamakan Madrasatu Ahli Syam. Masya Allah. Ini para Ahli Syam dengan madrasahnya, Masya Allah, Allah. Kemudian hanya 2 bulan saya di sana. Oh, hanya 2 bulan antum di hanya 2 bulan di Syam, di Damaskus ya. Dan alhamdulillah anak berangkat itu bertepatan di bulan Ramadan. Ya, bertepatan di bulan Ramadan, yang mana akhirnya anak punya banyak waktu untuk bertalaki dengan para Syekhul Qurra gitu ya. Karena mereka lagi tidak sibuk dengan banyak kegiatan ya. Artinya melibutkan kegiatan untuk Quran. Emang Quran ya, orang banyak fokus di Al-Quran gitu ya. Pas momennya. Jadi alhamdulillah meskipun 2 bulan ya anak ngerasa banyak banget keisi oleh madrasahnya para Ahlu Syam, khususnya bidang Al-Quran, yang anak sendiri Masya Allah sangat menikmati madrasah itu, karena itu
kali pertama anak ke luar negeri juga, Masya Allah, dan langsung bertemu dengan para pakar qiraat, Masya Allah. Nanti antum bisa bayangkan anak di Syam, akhi, 3 minggu pertama itu hanya Al-Fatihah saja. Antum ngaji Al-Fatihah, talakinya doang. Baru lulus Al-Fatihah, baru 3 minggu? 3 minggu, baru boleh ke Al-Baqarah. Artinya baru pindah surat setelah 3 minggu itu? Setelah 3 minggu. Masya Allah, diapain aja Ustaz sama syekhnya? Pokoknya banyak. Nah, itu bisa bayangin itu 3 minggu kita hanya nyetor 7 ayat. Ya, Tapi Al-Fatihah. setelah itu 2 minggu setelahnya anak udah bisa hampir 1 juz. Jadi memang dia benar-benar mau memperbaiki semua bacaan kita dari diperbaikinya Al-Fatihah. Itu jadi standar kan? Jadi standar dia itu. Standar beliau ya, para masyayikh. Jadi Masya Allah ya di Syam itu. Nah kemudian saya pindah ke Sudan ya, tentu saya Di Syam khususnya apa? Kekhasannya apa Ustaz? Yang antum rasakan di Damaskus? Mungkin bisa diceritakan juga. Dari sisi pembelajaran. Ini nanti anak cerita ya. Jadi anak kasih tahu dulu bahwa dari Madrasah Syam anak pindah ke Madrasah Ahlul, boleh kita mengatakan Ahlus Syu'bain. Ahlus Syu'bain itu baina Syu'batil Arab wa Syu'batil Afariqah. Nah, jadi saya berada pada 2 suku gitu ya, atau 2 kekhasan negara. Negara negara yang bangsa Arab tapi terletak di Afrika. Sudan. Kalau Mesir meskipun dia di Afrika, dia masih kental Arabnya. Kalau Sudan dia meskipun dia di Afrika, dia Arabnya kental tapi kekhasan Afrikanya juga kental. Kalau Mesir kayak udah kurang banget Afrikanya. Sedikit yang berkulit hitam di sana. Nah, Sudan ini kan berdampingan dengan Ethiopia, Eritrea. Inilah yang dahulu dinamakan Habasyah. Maka saya boleh katakan Madrasatu Ahli Habasyah. Kalau tadi Madrasatu Ahli Syam, saya berpindah ke madrasahnya Habasyah. Masya Allah. Nah, karena kalau antum lihat dari peta, dulu yang Raja Najasyi di Habasyah itu titiknya, koordinatnya itu antara 3 negara sekarang. Sudan, Ethiopia, dan Eritrea. Iya. Oh gitu tadi? Iya, benar. Karena Habasyah dulu itu. Afrika itu kan, ini kan Timur Tengah, ini kan ada Laut Merah. Betul. Sudan tuh di sini, Mesir di sini. Nah, di sini Jeddah nih. Jadi kalau kami dari Khartoum mau ke Jeddah itu cuman 2 jam pesawat. Jadi seperti Jakarta, Makassar, dan cuman 1 hari perjalanan kapal laut. Ya. Nah, jadi Masya Allah, Sudan di samping bawahnya Ethiopia, di atasnya Eritrea. Jadi mereka itu ketika diutus ke sana ke Habasyah udah benar Raja Najasyi kan di sana. Ya kan? Nah, ini Madrasah Ahli Habasyah. Oke. Antum setelah dari Damaskus, Syam itu kan sekarang kalau boleh kita pecah jadi negara ya. Jadi beberapa negara. Palestina, Yordan, Libanon, sama Damaskus, Syria. Syria. Jadi 4 negara ya. Itu yang banyak yang disepakati oleh para ulama bahwa inilah Syam. Kalau dulu kan 1 daerah aja. 1 daerah aja namanya Syam. Ya Ustaz, berkaitan dengan 3 madrasah yang antum rasakan, pasti kan masing-masing madrasah itu punya kekhasan sendiri tentang cara belajar. Mungkin sifat gurunya. Kemudian kriteria guru, kemudian cara pembelajaran di sana. Pasti ada kekhususan dong. Antara Syam, Habasyah atau Sudan dan Hijaz. Nah, antum boleh sharing sedikit nanti supaya kita yang di tanah air, teman-teman yang belajar Quran hari ini, muslimin bisa mengambil mungkin mengadopsi beberapa cerita lah atau kekhasan dari masing-masing. Silakan Ustaz. Kalau dari Syam sendiri apa yang paling membekas di antum? Dari Syam itu mereka sangat fokus dengan yang namanya inti dari Al-Quran. Inti dari Al-Quran? Iya, inti dari Al-Quran itu baca, betul nggak? Betul. Maka mereka itu fokus banget dengan cara membaca yang baik dan benar. Nah, makanya Syam itu terkenal dengan Syekhul Qurra. Banyak sekali para qari yang tinggi-tinggi sanadnya di sana. Dari Syam. Dan anak ketemu salah satu di antara mereka, namanya Syekh Abdul Quraim Rajih. Ini orang yang Masya Allah rahimahullah sudah meninggal. Sangat masyhur. Dan saya tinggal ya Abdul Quraim Rajih. Hampir semua ulama menjadikan dia panutan dalam ilmu Quran dan Qiraat. Nah, subhanallah, anak sampai di Syam itu beliau masih hidup. 2010. Sana ke rumahnya. Atas izin Allah kan anak Idul Fitri
Ketika Idul Fitri itu, kan Anda puasa kan? Idul Fitri itu para masyayikh banyak yang buka rumahnya. Open house. Itulah Masya Allah, Anda makanya bilang, Anda meskipun 2 bulan, Anda itu dalam keadaan yang sangat berbahagia karena Anda dapat bertemu orang-orang penting. Bertemu orang penting di anak ke rumahnya Syekh Wahab Az-Zuhaili. Fiqhul Islami wa adillatuhu. Masih ada di Facebook Ana. Masih ma'ruf. Anak ke rumahnya Syekh Abdullah Buti, Said Ramadan Al-Buti. Yang fiqhus sirah. Itu terkenal sekali. Insyaallah anak ke rumahnya Syekh Nabulsi. Ratib Al-Nabulsi. Itu masih hidup sekarang. Kalau Ratib Al-Nabulsi masih ada. Masih ada. Rajab Dib, anak ke rumahnya Syekh Rajab Dib. Itu anak ke rumahnya. Ke Abdul Karim Raja Ana, Masya Allah, itu bahagia sekali. Masih ada fotonya dan anak, Masya Allah. Nah, jadi mereka inti Quran itu baca. Maka Masya Allah, mereka kalau baca Quran, benar-benar mat-matnya itu, benar-benar sifat hurufnya. Makanya dibilang tadi Al-Fatihah. Kenapa kita bayangin, kita yang biasa baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu udah nada kan? Ar-Rahmanir Rahim. Atau ada yang mungkin mau gaya-gaya mahir mewakili Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dengan semua naguma dan seterusnya. Tiba-tiba Anda dihadapin dengan bacaan yang enggak flat, enggak mau, bahkan bukan enggak suka, enggak mau. Dibilang gini, kamu baca kayak gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak boleh rajim, enggak boleh. Gitu? Enggak boleh. Subhanallah. Itu khasnya. Khasnya itu. Jadi inti Quran makhraj yang benar. Karena menurut mereka, kita tidak boleh menyalahkan yang pakai lagu yang enggak lagu. Saya mengambil tengah-tengah. Kan lagi kan tentang kekhasannya. Dia menjaga betul yang namanya inti Quran, yaitu baca. Iqra. Baca Quran kan iqra gitu ya. Baca. Supaya hak huruf, hak sifat, semua supaya kamu nggak terbagi konsentrasinya gitu loh. Betul. Kita mikirin nada dengan mikirin ini, pentingan mana? Betul. Sebagian orang, mohon maaf, dan ini benar terjadi antara kekhasan syafi'iyah. Terjebak di nada, dia melupakan inti Quran. Baca dengan baik dan benar. Menarik. Warattilil Qur'ana tartila. Menarik kan? Berarti Syam dengan kekhasannya itu menjaga inti Quran. Kalau saya ngeliatnya itu, sampai ketika mereka dalam kajian tafsir, kajian apa, dia menjaga inti Quran. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dia benar-benar ke intinya aja. Apa yang kemudian ingin kita dapatkan dari Al-Quran. Boleh di-share ketika di Syam selesai berapa juz waktu itu, setoran atau? Ana cuma 2 juz. Tapi dengan seitunya. Ketat itu. Enggak, Ana Al-Baqarah selesai enggak ya? Selesai Al-Baqarah. Alhamdulillah. Al-Baqarah selesai. Seketat itu. 2 bulan itu. Tapi yang hebat 3 minggu pertama Al-Fatihah. Setelahnya lancar. Itu mungkin dijadikan. Jadi dia itu standar. Jadi bayangkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim aja kan ada berapa kaidah di situ. Hamzah, ain, waw, dha, ya. Billahi ada lam tipis, ada ha, lafzul jalalah. Ar-Rahman Ar-Rahim, a'udzu billahi asy-syai, ada ta, itu ada juga at-ta, syai. Apa yang menurut kita seperti udah bener di sana di ana digontor imam. Ana dulu kismul lugha bagian bahasa. Udah kalau ngomong udah kayak orang Arab banget udah. Paling Arab dah. Sepondok udah. Kalau ada penerjemahan bahasa Arab ana yang didorong. Kalau ada terjemahan yang maju. Tapi giliran Al-Fatihah ana nggak bisa. 3 minggu itu ana sedih. Bayangkan pertemuan pertama, ana cuma tahu dapatnya. Ya Allah. Itu kayak meremehkan sekali. Ana pengen, ana ini udah jadi imam, udah hafal 4 juz ana waktu itu. Itu artinya di atas orang yang punya ilmu ada yang wa fawqa kulli ilmin alim. Benar. Dan di situ kita belajar dari madrasah ahli Syam. Ya salam. Menarik sekali tadi, khas dari orang-orang di Syam, para ahli Syam, para qurra di Syam itu tentang, kalau Ustaz Fakhr Razi ceritakan tadi tentang inti Quran, yaitu memberikan hak huruf, sifat-sifat huruf dan sebagainya. Kembali setelah dari Syam, antum bergeser ke Sudan. Di sini antum khatam. Ada khatam alhamdulillah.
berarti lebih, masya Allah nih sepertinya. Apa yang menjadi khasnya penduduk Sudan dalam arti pembelajaran atau cara mengajar Al-Quran itu sendiri? Orang Sudan itu suka dengan totalitas. Itqan. Jadi dia nggak terlalu ke inti Quran. Dia itqanul Quran. Gimana Ustaz? Kayak apa bentuk itqanul Quran? Anak 12 tahun, antum tes dari awal sampai akhir, diacak, suruh baca mundur bisa. Ajib. Misal, gak usah jauh-jauh deh, Al-Falaq aja deh, suruh baca mundur, susah loh. Iya. Ya kan? Ya, min syarri hasidin idza hasad, min syarri naffatsati fil uqad, min syarri ghasiqin idza waqab. Gak kepikiran kan? Susah kan? Dia bisa. Itqan. Tapi kalau antum suruh baca, mungkin masih ada beberapa makhrajnya yang perlu diperbaiki. Bacaannya yang perlu diperbaiki. Tapi yutqin. Dia itqan. Antum baca misalkan mata'allakum wa li'an'amikum. Berapa kali dalam Quran? 2 kali dia sebutin. Wainu yawma idzin lil mukadzibin. Berapa kali dalam Quran? 10 kali. Dia sebutin setelahnya, dia sebutin. Sebelumnya, setelahnya, dia tahu semua. Yutqin. Antum merasakan itu, Ustaz? Merasakan itu. Jadi di madrasah inilah ana belajar tentang pentingnya itqan. Pentingnya. Kalau tadi antum dari Syam pentingnya inti Quran. Yaitu nu'ti likulli haqqin haqqaha wa likulli harfin haqqaha. Sebagaimana kata Imam Al-Jazari, dikasihkan setiap huruf itu hurufnya, hak-haknya gitu. Maka kita pindah ke sana, ke Sudan, kita mengatakan bahwa sebaik-baik penghafal Quran itu yang yutkin. Jadi di sana nggak ada gunanya 30 juz kalau nggak mutkin. Lebih bagus antum bilang ana 1 juz tapi mutkin. Oh gitu tadi? Ya, iya dong. Di sana 1 juznya orang yang itqan itu adalah dia siap dites dari mana aja. Ahlus Sudan, masya Allah, tabarak. Artinya, Anda belajar dari artinya itu. Antum memanfaatkan benar-benar dari khasnya orang-orang Sudan, itqan. Iya, kita mengitqankan diri di situ. Anda merasa sih saat mendengar kajian-kajian itu tuh kayak ayat ini itu kayak nyambungnya saat intinya tuh kayak Quran tuh keluar, masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ajrallah Amin. lisana. Masya Allah, amin ya rabbal Ajrallah alamin. Al-Quran ala Amin, lisani. amin ya rabbal alamin, amin, amin. Tadi ya, dari Sudan ini beliau Ustaz Fakhrul Razi menyelesaikan Qurannya dan sempat ngambil sanad, berarti Ya. ada sanad ya? Ya. Ada berapa sanad Ustaz? Antum bisa dapat? Ana banyak qiraat ngambilnya, tapi nggak ada yang khatam. Jadi kita boleh katakan, ya ini copot dari qiraatnya Qasim sekian, qiraatnya Ibnu Katsir sekian ya. Ya enggak, tapi belum ada yang khatam 30 juz karena syekhnya nggak punya waktu. Jadi kita ngambil dari syekh ini. Meskipun antum udah Kejar, susah banget tuh khatam bisa sampai dapat. Tapi itu tetap jadi cita-cita kita sampai kita mati nanti insyaallah bisa melengkapkan 10 qiraat dengan 20 riwayatnya. Tetapi kita akan melihat bagaimana Allah mengalirkan kehidupan kita. Intinya masya Allah ana ngambil dari banyak. Sekarang ana lama di Sudan, ada 9 tahun ana di Sudan, mungkin ada lebih 20 syekh yang ana datangi untuk Quran. Dan di ala ra'sihim, di antara semua syekh-syekh itu ketuanya namanya Syekh Dr. Muhammad Abdul Karim yang lama di Mekah dulu. Dia ngafal Quran di Mekah, punya asyrah qiraat, punya riwayat dan termasuk sanad yang tertinggi. Saat ini beliau sekjen ulama dunia, masya Allah. Dan beliau adalah orang yang masya Allah salah satu yang tertinggi juga sanadnya di dunia dan menjadi rujukan, bahkan rujukannya para imam Masjidil Haram. Termasuk ini secara sharih pernah di YouTube juga banyak. Secara sharih dikatakan oleh beberapa orang yang pernah mewawancarai Syekh Mahir Al-Mu'aikili. Syekh Mahir Al-Mu'aikili ditanya bahwa dan saya sudah konfirmasi langsung ke syekhnya. Syekh mengatakan ini kan lagamnya Syekh ikuti Syekh Abdul Karim. Ana pernah nanya Dr. Abdul Karim langsung. Beliau kan ana dekat banget dengan beliau, bahkan kita sering WA ya, Muhammad Abdul Karim. Itu masya Allah, tabarakallah, Syekh Muhammad Abdul Karim ini beliau terinspirasi dari Syekh Abdul Karim ya. Betul. Jadi ya, dan itu sempat viral karena banyak sekali orang yang yang mengatakan Syekh ini
sebenarnya benar nggak bahwa Syekh Mahir Al-Muaikil itu ngambil langgam antum ketika dia membaca Al-Quran? Ana karena ana penasaran, ana sempat waktu itu ana sudah di Indonesia dan beritanya baru-baru saja viral, makanya kemudian ana bertanya sama Syekh. Kemudian jawaban Syekh juga menarik banget waktu itu. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya saya nggak pernah mengijazahkan langsung nagem saya ya kepada Mahir Al-Muaikili. Cuman beliau mengatakan waktu dia zaman dia di Mekah dan di Jeddah, beliau punya banyak majelis. Baik di Mekah mau majelis Quran, baik di Mekah maupun di Jeddah. Nah, dan salah satu namanya Syekh Muhammad Abdul Karim. Masya Allah. Nah, kalau antum buka YouTube-nya banyak banget ini. Nah, ini nih Dr. Muhammad Abdul Karim. Memang wajahnya dia udah. Nanti bisa ditampilkan ya. Iya, wajahnya dia udah adem banget ini. Ini ana di Istanbul ketemunya. Di sebuah konferensi ya. Ana datang bawa anak-anak. Kalau antum buka nagmanya ya, kita cek Syekh Muhammad Abdul Karim itu Masya Allah cara bacanya, dan dia satu Ramadan satu riwayat. Jadi misalnya hari ini dia kumpul, maka sampai selesai khatam di masjidnya dia kumpul semua dari awal alhamdulillah sampai Muhammad Abdul. Jadi kita biasa dengar tohe, wah banyak banget kalimat-kalimat unik lah. Iya, artinya dengan ilmunya. Nah, ini semua nih. Wah, ini semua nih dia nih. Siapa di waktu diwawancara. Nah, ini Al-Muaikili wa Muhammad Abdul Karim. Man yuqallid man. Ini seru ini kan. Intinya siapa yang ikuti siapa gitu. Dia bilang ini Al-Mahiri wal Muhammad Abdul Karim. Yang nagmanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu man yuqallid man. Ini sebenarnya menarik sekali di sini. Jadi antum lihat nih, ini wawancara ini. Syekh diwawancarain. Ini maqta' shut 18. Ini kan? Itu beliau ya? Ini beliau di salah satu channel TV di Arab Saudi. Ya, nanti bisa dicek lah. Ini beliau Syekh Abdul Karim. Gitu Allah. Antum pernah guru langsung? Udah sering guru langsung kita ini. Saya masih dapat banget sama beliau. Kita Allah sama beliau. Bahkan pernah anak bawa ke Makassar. Pernah anak panggil pernah diminta khusus oleh Ustadz Yusuf Mansur di wisuda Al-Quran yang di Darul Quran yang di GBK itu. Wisuda Akbar itu. Dia WA saya datangkan Syekh karena dilihat kita dekat sama Syekh. Tersisa satu nih, madrasah yang antum pernah menimba ilmu, Madrasatul Hijaz. Apa antum tahu nggak dari Madrasatul Hijaz? Karena secara spesifik kurang tahu karena antum kan orang Madinah, Masya Allah. Nah, Masya Allah. Kalau di Madrasatul Hijaz itu yang anda lihat, Masya Allah, tabarakallah. Kalau tadi kita kan belajar dari Syam ya, itu anda boleh mengatakan inti Quran. Boleh kita katakan Jauhariyatul Quran gitu ya. Di sini anda dapatkan itqanul Quran di Sudan. Jadi inti Quran itu jauharahnya itu dari makharij dan dari ada yang benar, makharij yang benar. Kita baca dengan hak-haknya dan seterusnya. Kita pindah ke itqannya, Masya Allah. Ternyata ada yang memfokuskan diri pada benar-benar hafal. Jadi jangan ngelotok gitu, pokoknya ngelotok. Ada syekh saya akhi, samping selain Syekh Abdul Karim ini yang tiap bayangin, antum bisa bayangin akhi, satu Ramadan satu riwayat, riwayat depan ganti dan itu kan nggak pakai apa-apa, ya baca aja. Allahumma ya Allah faqihna fi dini nabi Quran ya syekh. Itu subhanallah. Dan ada syekh saya yang waktu itu sama-sama saya imam tahajud. Anak kan murojaah malamnya, sorenya anak murojaah baca buka untuk bekal nanti malam kan, sejuz setengah kan. Jadi kalau malam kan 10 terakhir 3 juz, anak sejuz setengah dia sejuz setengah. Anak murojaah sorenya untuk ngafal itu anak ambil 3 jam dari satu jam setelah zuhur, 2 jam setelah asar, maghrib anak murojaah, dia 3 jam lah total. Anak bangun malam, sudah selesai tarawih kita tidur, istirahat gak witir, tunggu jam 2 kita bangun, anak imam pertama 1,5 juz 4 rakaat 21,5 jadi 21,5 21 sampai 22,5 jadi juz 21 lewat sama 22 setengahnya awal saya.
Dia 22,5 akhir dan 23. Syekh bangun Syekh. Anda bilang antum duluan ya. Ana nanti kalau antum selesai bangunin ana karena ada jeda. Ya. Ada jeda. Jadi kalau antum mau gantian tidur silakan. Kalau mau ikut sholat nggak apa-apa. Syekh bangun Syekh. Giliran antum. Ana udah selesai nih. Ana udah selesai. Ana bangunin Syekh. Syekh bangun. Ini masih sudah nih. Dia bangun, ambil wudhu, pakai sop, pakai minyak wanginya, langsung imam. Ana ngikut di belakang. Ana pegang Quran lah, ya kan? Ana takutnya ana yang kelewat, ada yang kelewat nanti. Ana pegang Quran. 1 jam, 1 juz setengah. Ana tadi, antum tahu nggak? Ana ditegur 5 kali tadi. Waktu 1 juz setengah, yang namanya 5 kali ana ditegur. Ada yang lompat, ada yang salah diulang. Pokoknya 5 lah salah ana. 1 juz setengah. Capek kan soalnya kita taruh udah sejuz, setengah juz. Ini kan 3 juz. Ini Syekh, Masya Allah, nggak murojaah, nggak pernah pegang Quran. Satu pun nggak ada salah. Satu pun nggak ada salah. Bangun tidur loh padahal. Mestinya kan, tunggu dulu ya, Anda buka dulu. Lewat, kalau kita kan lewat dulu lah. Oh udah tutup. Sampai Anda sempat tanya, Syekh, Anda nggak pernah lihat antum pegang Quran? Kata dia, Anda sejak 22 tahun lalu nggak pernah pegang Quran. Semenjak dikatakan, saya ijazahkan kamu sanad riwayat Hafs kepada kamu, gurunya yang mengatakan ini, saya lewatkan ini, dan dia tidak pernah lagi pegang Quran setelahnya. Dan dia bilang sudah khatam dari saya termasuk kamu, saya. Dia tunjuk saya, termasuk saya. Ini kan Syekh saya, Syekh Adam namanya. Termasuk saya 1.000 orang lebih, dia nggak tahu jumlahnya. Yang hafal, yang sudah khatam. Modelannya begitu. Yang sudah khatam 30 juz dari dia. Modelannya begitu kayak beliau. Enggak, maksudnya yang udah tasmi ke dia, ya kualitasnya belum sampai ke dia, tapi yang udah tasmi ke dia udah 1.000 orang lebih, termasuk aneh. Itulah madrasatul itqan. Amma madrasatul hijaz ini lain daripada yang lain. Gimana? Khasnya apa? Ini karena memang keberkahan tanah haram berperan. Masya Allah. Jadi kita berada di daerah apa ya? Kalau Anda boleh katakan ini madrasatul Quran di Tanah Haram itu madrasatul barokah. Jadi kalau ana ngelihat lebih ke keberkahannya, keberkahan Tanah Haram, keberkahan Masjidil Haram, keberkahan keberkahan Masjid Nabawi. Semua orang yang sungguh-sungguh di Tanah Haram ini dimuliakan. Afwan jiddan akhi. Abdullah Shinqit itu dari Mauritania. Ya kan, sampai Ibnu Muhammad Al-Amin. Dan Muhammad Al-Amin itu adalah orang yang satu angkatan dengan Profesor Syekh Al-Amin Al-Hajj, bahkan gurunya. Jadi ada Mukhtar Asy-Shinqiti, ada Abdullah Asy-Shinqiti yang sekarang seumuran dengan Syekh Amin, itu Ibnu Muhammad Al-Amin. Jadi bayangkan itu Syekh saya, Syekh Al-Amin Al-Hajj yang sekarang jadi Rais Rabithah Ulama wal Muslimin, itu menuntut ilmunya sama ayahnya beliau, Abdullah Shinqiti ini. Ini kita bisa bayangkan. Ketika kita belajar tafsir itu ngena banget. Jadi dia lebih kepada kepenghayatan, nyentuh hati. Sedikit aja antum jadi gini, Afwan ya. Yang dijelasin Syekh Abdul Shinqiti ini biasa Anda dengar. Anda pernah dengar di Sudan, Anda pernah dengar. Tapi ketika beliau yang nyatakan, disampaikan di Nabawi, bagian depan sebelah kanan. Bertenaga ya? Bukan bertenaga, dia nusuk, sampai hati yang maksudnya kalimat-kalimat itu ya nonjok banget gitu, nyentuh banget. Jadi kita kadang-kadang nangis. Dan ilmunya, masya Allah, inilah yang Nabi bilang madrasatul barakah. Makanya sebenarnya teman-teman yang di Madinah dan ini lebih beruntung dari yang dua ini, karena dalam keberkahan bisa ada itqan, dalam keberkahan bisa ada inti dari jauharah itu. Sebenarnya itu di situ, karena berkah itu mengalahkan semuanya. Inti dari segala sesuatu barokah. Sama di Masjidil Haram. Yang baru sebutnya Syekh Abdullah, kalau nggak salah baru menghatamkan ini majelis beliau. Baru ya? Anda nggak tahu, Anda nggak update. 9 tahun. Baru selesai kitab tafsir yang dibaca oleh 5 hari yang lalu. 5 hari yang lalu ya? Sepekan yang lalu. Itu yang Anda sering ikutin. Selama Anda 9 tahun, Anda kalau datang Nabawi, Anda selalu cari majelis beliau atau Syekh Abdul Muhsin Abbad. Dua itu syekh favorit kita itu di Nabawi. Masya Allah. Ini Ustaz Razi ini benar-benar mencari ilmu ya, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik Ustaz,
antum sudah punya pengalaman, antum sudah merasakan 3 madrasah sekaligus dalam pencarian ilmu antum. Bolehlah saat antum sebagai putra Indonesia, Masya Allah, Masya Allah. juga akan antum tinggal di sini, bukan tinggal di Sudan kan? Ya benar. Antum harus berbagi, Sat. Kira-kira apa masukan atau ya bisa dikatakan saran atau masukan atau taujih untuk kita di Indonesia, teman-teman sahabat asli yang mungkin hari ini sedang di fase menghafal Quran, atau di fase ingin mendirikan rumah Quran atau dan semacamnya. Dengan semua pengalaman antum, kira-kira mungkin ini menjadi closing statement untuk pertemuan kita kali ini. Apa yang antum bisa bagikan atau pesan untuk teman-teman semua? Baik, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Quran itu dekat dengan 3 orang, tiga karakter orang. Karakter yang pertama adalah orang yang sungguh-sungguh. Makanya ayatnya ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak membuat Al-Qur'an sulit kepadamu. Jadi Quran itu mudah, tapi nggak bisa diterima dengan mudah. Makanya ayat selanjutnya harus sungguh illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali sebagai pengingat bagi orang yang mau mendekatkan diri atau takut kepada Allah. Kemudian juga dalam ayat Al-Muzammil dikatakan warattilil Qur'an inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Kami akan berikan kepada kamu adalah perkataan yang berat. Nah, makanya sungguh-sungguh. Maka Quran itu sebenarnya teman-teman di Indonesia semuanya tidak semua kita berkesempatan untuk seperti saya. Tapi Masya Allah, semua kita berkesempatan lebih dari saya dengan cara jangan jauh-jauh dari Quran. Udah itu aja, Quran aja jadi pegangan hidup ya. Apapun profesi kita, saya mohon maaf, saya jurusan ilmu hadis, hari-hari meneliti hadis, tapi saya nggak boleh jauh dari Quran. Nah, ilmu saya ilmu hadis, antum ilmunya ilmu fikih, ilmu syariah, nggak bisa jauh dari Quran, karena semuanya rujukannya ke sini. Antum mau dokter, antum seorang teknokrat, antum seorang apa saja, apapun kan antum butuh Quran, kita butuh Quran, karena ini mukjizat kita. Maka Masya Allah, hal yang pertama adalah sungguh-sungguh aja. Yang udah 60 tahun mau ngafal Quran, udah nggak apa-apa, coba aja. Karena tidak ada yang bisa melarang Anda menghafal Quran di usia itu. Karena Quran itu walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Fahal mim mudzakir. Kami telah jadikan Quran ini mudah untuk dihafal, mudah untuk diingat. Ya, mudah untuk jadikan peringatan. Hal mim mudzakir, fahal mim. Ada nggak orang yang mau menghafal? Ada orang mau mengingat? Ada nggak? Nah, jadi sungguh-sungguh nih. Ini kunci pertama. Jadi nggak ada tuh istilah malas-malasan. Pokoknya Quran itu kalau nggak sungguh-sungguh nggak ada yang bisa. Mau sungguh-sungguh baca, sungguh-sungguh mengkaji, sungguh-sungguh ikut kajian. Misalnya anda ada kajian tadabbur, antum punya kajian tafsir. Yang mau dapat ilmunya harus sungguh-sungguh. Datang dari rumah, duduk, dengerin, luangin waktu gitu. Sungguh-sungguh, Quran itu sungguh-sungguh. Dan itu yang anda rasakan. Anda mendapatkan ilmu ini bukan karena malas-malasan. Anda sungguh-sungguh. Karena Anda berlelah-lelah, Anda bercapek-capek, baru kemudian Anda bisa mendapatkan. Ya kalau ada adik kelas tanya, kok bisa seperti ini? Saya cuma bilang, antum sudah sungguh-sungguh belum dengan itu? Ilmu itu kita meluangkan semua tenaga kita, semua waktu kita. Dia tidak akan memberikan sebaliknya semua. Jadi sedikit yang dikasih. Itulah ilmu. Kita all out aja, kita totalitas aja. Jangan sedikit. Apalagi antum lebih pinter lah. Terus yang kedua, ini hal yang kedua untuk teman-teman itu. Quran itu dimulai, bukan direncanakan. Dimulai. Mulai. Anak pengen hafal Quran di usia sekian. Gak mulai baca. Kagak mulai. Kalau anak kalam fadhi itu. Jadi kalau Quran itu sederhana rumusnya, mulai baca, jadinya hafal. Baca, jadinya hafal. Baca, jadinya hafal. Gitu. Jadi ya mohon mulai ya. Ya dong. Kalau nggak mulai susah. Yang ketiga. Nah ini yang terakhir. Ini yang berat, bukan hanya untuk kita juga nih. Di Indonesia dan di kita semua. Quran tuh nggak boleh dijadikan konten. Nggak boleh dijadikan daya tarik duniawi. Dengerin ini baik-baik. Quran tuh nggak boleh dijadikan sebagai urusan duniawi, sebagai pelancar rezeki, sebagai ini itu jangan. Dia akan hilang keberkahannya. Kalau ada rezeki yang tertarik karena Quran, alhamdulillah. Tapi niat kita baca Quran karena rezeki, salah. Terlalu rendah Al-Quran. Kalau hanya dibandingkan rezeki Anda. Padahal Quran ini bisa menjadi rezeki untuk semua manusia.
Jadi kalau hanya bilang saya pengen baca Quran Al-Waqiah tiap subuh nih supaya mendatangkan rezeki saya, itu mohon maaf, gak apa-apa kalau Anda mengatakan boleh-boleh aja, silakan. Semua ayat juga bisa mendatangkan rezeki, tapi mohon maaf, terlalu rendah Quran kalau hanya untuk rezeki Anda. Maka jauh lebih berkah ketika Anda mengatakan saya baca Al-Quran dan urusan saya diurus oleh yang punya perkataan dalam Al-Quran. Siapa itu? Allah. Makanya yang ketiga adalah kebersihan hati. Kebersihan hati. Quran itu gak akan bisa masuk kepada orang-orang yang kotor hatinya. Utsman bin Affan mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min tilawati kalami rabbikum." Kalau bersih hati kalian, gak ada di antara kalian akan berhenti membaca ayat-ayat Tuhan kalian. Siapa ayat-ayat Tuhan kita? Allah. Apa ayat-ayatnya? Quran. Barakallahu fikum. Insyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz Al-Razi Ansar nih sudah menyemangati kita lewat sharing-sharing perjalanan beliau menuntut ilmu, khususnya di ilmu Quran. Padahal takhasus atau spesialisasi beliau di hadis, tapi kata beliau saya belajar hadis tapi nggak boleh ninggalin Quran. Insyaallah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan, semoga tidak kapok datang ke asli Ustaz. Insyaallah. Doakan, saling mendoakan kita semua. Dan mohon doanya juga Ustaz Fakhrazi ini sedang ingin menyelesaikan S3 disertasi beliau. Semoga ilmunya senantiasa diberkahi, bermanfaat untuk kita semua di Indonesia ini. Amin. Baik teman-teman, Allah akhirnya saya Abdul Khair Ahmad undur diri, dan semoga apa yang kita perbincangkan hari ini, sore ini, mendapatkan keberkahan dari Allah dan menjadi manfaat untuk diri kita dan teman-teman semua sahabat asli dan dimanapun Anda berada. Akhirnya kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أصله TV